Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami dunia biologi yang benar-benar keren, yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, biar gampang ngebayanginnya, selama sesi ini, coba deh kita anggap setiap makhluk hidup, mau itu tumbuhan, hewan, atau bahkan kita sendiri, sebagai sebuah proyek konstruksi bangunan yang super besar dan benar-benar terkoordinasi. Pernah kepikiran nggak sih, tubuh makhluk hidup itu ibarat proyek pembangunan gedung pencakar langit? Serius mirip banget. Buat benar-benar paham gimana struktur luar biasa dari tumbuhan atau hewan ini kebentuk, kita harus mikir kayak seorang arsitek. Gini, gen itu adalah cetak biru atau blueprintnya. Terus, nutrisi dari luar itu ibarat tumpukan batu bata dan semennya. Nah, hormon ini kayak barisan mandor tegas yang ngatur tiap detail pekerjaan di lokasi proyek. Oke, kita punya peta jalan yang jelas buat pembahasan hari ini. Kita bakal mulai dari fondasi pertumbuhan, terus ngebahas soal blueprint dan para mandor proyek ini, lanjut ke konstruksi tumbuhan, fase embrionik, bedanya meristem dan jaringan tubuh, sampai akhirnya kita tutup dengan fase pasca embrionik dan metamorfosis. Yuk, kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu fondasi dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Sering banget kan kita dengar kata tumbuh dan kembang dipakai barengan. Padahal ada beda yang lumayan tegas di antara keduanya. Pertumbuhan itu nambahnya volume dan massa karena sel-sel kita membelah. Ini sifatnya kuantitatif alias bisa diukur pakai angka. Dan irreversible, nggak bisa balik mengecil lagi. Bayanginnya kayak kita numpuk batu bata terus-terusan buat bikin rumah jadi lebih tinggi. Nah, kalau perkembangan itu beda. Ini adalah proses menuju kedewasaan dan berfungsinya organ, sifatnya kualitatif. Ibarat rumah tadi, perkembangan itu proses masang instalasi kabel listrik dan pipa air, jadi ruangannya benar-benar berfungsi, nggak cuma jadi bangunan kosong yang gede doang. Sekarang, kita lanjut ke bagian 2. Kita bakal kenalan sama cetak biru dan para mandor hormon yang ngatur proyek ini. Nah, poin krusialnya tuh ada di sini. Tumbuh kembang organisme itu hasil kerjasama dua faktor utama. Di ranah internal, kita punya gen. Ini tuh warisan dari induk yang nentuin potensi maksimal bangunan fisik kita nanti. Terus, ada hormon yang jadi manajer proyeknya. Tapi ingat, sehebat apapun blueprint yang kita punya, bangunan nggak bakal jadi kalau nggak ada material eksternal. Kita butuh nutrisi sebagai bahan baku utama, air buat pelarut dan aktivator. Terus, cahaya dan suhu juga harus pas. Dan pastinya, kita butuh oksigen untuk menghasilkan energi atau ATP, biar para pekerja di tingkat sel bisa terus kerja non-stop. Coba kita intip proyek pembangunan di dunia tumbuhan. Di sini, para mandor hormon punya spesialisasi yang keren banget. Mandor auksin, misalnya selalu mimpin kru buat bangun batang terus ke atas. Terus ada mandor giberelin. Nah, dia ini yang paling pertama kerja buat micu biji berkecambah. Kalau urusan nambah ruangan lewat pembelahan sel, itu tugasnya sitokinin. Oh ya, ada juga asam absisat. Ini mandor yang super tegas. Dia bakal nyuruh proyek berhenti total alias dormansi kalau cuaca di luar lagi buruk. Terakhir, pas bangunan udah jadi, etilen masuk buat tahap finishing, kayak mempercepat pematangan buah. Di manusia, pengaturannya juga nggak kalah spesifik. Mandor somatotrofin atau hormon pertumbuhan itu fokusnya memperluas kerangka baja kita, yaitu tulang dan otot. Terus ada tiroksin yang ngatur seberapa ngebut ritme metabolisme tubuh berlari di lokasi kerja. Nah, untuk estrogen, progesteron, dan testosteron, mereka ini kelompok mandor spesialis yang fokus nyempurnain organ reproduksi. Tugas mereka mastiin kalau gedung ini nantinya siap buat beregenerasi. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Gimana sih konstruksi tumbuhan itu dimulai dan apa yang terjadi kalau kondisinya nggak ideal, kayak di kasus etiolasi. Buat tumbuhan, proyek selalu dimulai dengan perkecambahan. Ini tuh momen saat biji yang tadinya lagi tidur akhirnya aktif. Gimana mulainya? Pertama, air bakal membanjiri lokasi proyek lewat proses imbibisi. Masuknya air ini benar-benar kayak alarm yang ngebangunin mandor giberelin tadi. Begitu bangun, giberelin langsung nyuruh enzim hidrolitik kayak amilase buat mecah cadangan pati di dalam biji jadi glukosa. Nah, glukosa inilah yang dipakai sebagai energi awal buat mulai ngebangun akar dan tunas. Tergantung jenis tanamannya, fondasi awal atau keping biji yang disebut kotiledon ini dikelola dengan dua gaya beda. Kalau perkecambahan epigel yang sering kita lihat di kacang hijau, fondasi kotiledon ini benar-benar didorong naik ke atas permukaan tanah biar cepat dapat sinar matahari. Tapi kalau perkecambahan hipogel, contohnya di jagung, fondasi kotiledonnya mendingan dibiarin aman aja bersembunyi di bawah tanah. Tapi coba deh kita mikir sejenak. Apa yang bakal terjadi kalau lokasi proyek itu gelap gulita, kurang cahaya? Ini bawa kita ke sebuah error biologis yang cukup unik yang disebut etiolasi. Etiolasi itu kondisi abnormal di mana tumbuhan malah tumbuh luar biasa cepat, tapi batangnya pucat dan rapuh banget.
Kenapa? Karena hormon auksinnya nggak terurai. Jadi gini ceritanya, fungsi normal dari cahaya matahari itu adalah ngontrol jumlah auksin, biar pertumbuhannya stabil. Nah, tanpa cahaya, mandor auksin ini jadi panik dan kerja ugal-ugalan. Dia terus-terusan nyuruh sel memanjang ke atas buat nyari-nyari cahaya. Hasilnya, batang yang panjang, pucat, dan super rapuh. Persis kayak kita ngebangun gedung pencakar langit dalam semalam tapi lupa pakai semen. Gedungnya emang tinggi, tapi kena angin dikit aja langsung roboh. Ini bukti nyata betapa pentingnya cahaya buat struktur tumbuhan. Lanjut ke bagian 4. Kita pindah haluan sedikit dari botani ke zoologi buat ngelihat fase embrionik pada hewan dan manusia. Eksekusi cetak biru di tubuh kita tuh ngikutin urutan yang super ketat. Pembangunan selalu mulai dari satu batu bata aja, yaitu zigot, hasil gabungan sperma dan ovum. Bata ini terus ngebelah diri, bikin gugusan padat kayak buah arbe yang kita sebut morula. Terus bagian tengahnya mulai kosong, ngebentuk bola berongga yang namanya blastula. Habis itu dia melipat ke dalam, ngebentuk 3 lapisan jaringan di fase gastrula, sebelum akhirnya masuk ke tahap pamungkas, organogenesis, di mana organ-organ beneran dirakit sampai berfungsi. Kalau kita bandingin dua proses ini, kelihatan banget bedanya. Tumbuhan itu mulai dari kondisi dorman atau tidur. Nyerap air lewat imbibisi, baru deh berkecambah. Mereka benar-benar nunggu sinyal dari lingkungan sekitar. Beda banget sama manusia dan hewan yang ngikutin pembelahan sel otomatis yang udah terprogram pasti di dalam genetiknya, dari zigot sampai organogenesis. Sama-sama ngebangun kehidupan sih, tapi buku panduan arsitekturnya beda jauh. Nah, saya mau bahas sedikit soal fase gastrula karena ini krusial banget. Di tahap ini, bangunan embrio kita kebagi jadi 3 zona. Lapisan luar atau ektoderm itu bakal jadi fasad pelindung dan kabel sensori kita, yaitu kulit dan saraf. Lapisan tengah, si mesoderm, bakal jadi tulang punggung struktur dan perpipaan, kayak otot, tulang, darah, jantung, dan sistem reproduksi. Terakhir, lapisan dalam atau endoderm bakal jadi sistem ventilasi dan mesin pengolah bahan bakar kita, alias sistem pernapasan dan pencernaan. Oke, kita masuk ke bagian kelima. Mari bandingkan cara kerja meristem tumbuhan dengan pertumbuhan jaringan tubuh manusia. Coba perhatiin ini baik-baik. Tumbuhan itu ngebangun badannya cuma di titik-titik tertentu aja. Mereka itu cuma nambah lantai di ujung atap atau gali basement lebih dalam dari ujung akar. Area khusus ini namanya jaringan meristem. Makanya, batang bagian tengah tuh yang nggak bakal nambah panjang lagi. Beda ceritanya sama tubuh kita. Pertumbuhan manusia itu sistematis dan serempak di seluruh tubuh. Tulang lengan, kaki, organ dalam, semuanya tuh mekar dan memperluas ukuran ruangannya di saat yang bersamaan. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, yaitu fase pasca embrionik dan gimana hewan mengalami metamorfosis. Setelah lahir, perkembangan manusia itu sifatnya linier. Kita mulai dari balita, jadi anak-anak, terus masuk ke masa remaja atau pubertas. Di fase remaja inilah, hormon reproduksi akhirnya turun tangan buat masang sirkuit internal secara lengkap, bikin bangunannya matang sempurnanya secara biologis. Setelah itu, kita jadi orang dewasa, berdiri tegak sebelum akhirnya pelan-pelan ngalamin penyusutan di fase lansia. Udah hukum alamnya begitu. Tapi buat hewan, khususnya serangga, ceritanya bisa jauh lebih dramatis. Pembangunan mereka tuh bisa dibilang kayak renovasi ekstrim yang kita kenal sebagai metamorfosis. Kalau metamorfosis sempurna, kayak kupu-kupu, itu ibarat bangunannya dihancurin total, terus dibangun ulang dari nol di dalam tenda tertutup yang namanya kepompong atau pupa. Mulai dari telur, jadi larva, pupa, baru imago, dewasa. Sebaliknya, metamorfosis nggak sempurna kayak di belalang, itu cuma ibarat nambahin ekstensi ruangan aja. Jadi sayapnya nambah pelan-pelan di struktur nimfa yang udah ada, sampai dia dewasa, tanpa perlu fase kepompong. Jadi, setelah ngelihat detail-detail luar biasa soal blueprint kehidupan ini, kita sadar kalau kita semua ini sebenarnya adalah proyek arsitektur biologis yang sangat terorganisir dan nggak pernah berhenti berproses. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan penting buat kalian renungin hari ini. Kalau tubuh kalian adalah sebuah proyek mahakarya yang bernilai super tinggi, nutrisi dan perawatan biologis macam apa yang udah kalian kasih buat bangunan kalian hari ini? Pastikan kalian ngasih material yang terbaik ya. Terima kasih udah gabung di sesi bedah materi biologi kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.